papa aku nih bener-bener orang cowok yang paling aku banggain karena dia tuh super ulet banget mas. Papa aku tuh orangnya udah super ulet, terus kayak dia tuh bener-bener orang yang nggak mau nyerah gitu loh. Kalau apa yang belum dia capai dia pasti kayak harus. Dari keluarga Pernah pisau cowok pernah? Apa? Hilangan apa? Manajer aku kayak bawa uang gitu. Sumpah? How much? Nggak usah disebutin lah ya. Pokoknya Dibawa lumayan uang? gede. Di salah satu outlet? Di salah satu outlet aku. Around berapa sekarang penghasilanmu sebulan? No, kayaknya aku nggak mau sebutin. Enggak, aku nggak akan sebutin. Iya. Aku cuma nanya, di atas cepek berarti? Ya, segitulah. Aduh, Mas Ibnu berapa coba kalau boleh tahu? Takut au. 3, 2, 1, welcome to Nuto. Yeay, welcome. Akhirnya. Akhirnya. Artis ya. Aduh, Mas Ibnu Oh bisa my aja God. sih. Film yang film-film horor di pulau itu kan? Udah nonton belum? Belum sih. Ikan. Gimana sih? Gimana sih? Filmnya gimana? Ada di Genflix, makanya nonton. Iya. Sama Zikri Daulay kan? Iya. Oh, itu Oh, kan lo juga kan sama Zikri? Iya, sering nonton. Oke. Itu berapa hal lama syutingnya? Oh, kalau itu cepet mas. Kalau yang lama tuh yang film yang horor sebelumnya di Bandung. Oh, yang sama Fadlan. Iya, sama Fadlan Ajil. gitu. Iya. Itu lama. 2 bulan. Karena kan kita kepentok sama pandemi juga. Udah 2 bulan, kamu lagi dapet challenge dari TikTok atau udah selesai challenge-nya? Oh, Yang udah selesai, udah selesai. Untung kalau nggak mati, sumpah. Kalau mati, Selama kan? itu aku tuh bener-bener kayak mati karena kan udah nggak sempet waktunya mau Dan ngapa-ngapain. bikin konten juga. Bener, udah Iya. kayak ya udahlah capek mau dan gimana. lagi fokus ke yang penting gue Apa? besok di luar kepala skripnya. Betul. Dibanding Betul. gue konten apa ya hari ini? Enggak kan? Enggak, Kalau udah kita nggak mikir. Sekarang kan hari ini konten apa ya? Kita Iya. scroll TikTok Sekarang aja. kita kayak udah ngikutin alurnya, kita lagi ngapain ya udah berarti kita harus ngikutin alurnya yang Iya. diprioritasin mana dulu. Iya, betul, Gitu. betul. Yo. Kalau main film gimana sih, Mir? Boleh cerita nggak? Awalnya aku tuh emang suka banget sama kayak aku suka lihat orang-orang yang dunia perfilman gitu. iya. Terus? Terus aku pengen banget lah. Dulu tuh aku pas SMP aku suka kayak Trans TV yang Jagomatika, terus yang apa Unyil gitu-gitu tahu nggak sih? Tapi tahu, cuman tahu. nggak lama kan, kayak berapa hari Oh, kamu doang. sempat berarti di trans? Iya, aku sering. Oh. Aku SMP tuh sering trans gitu. Terus aku kayak aku pengen film. Terus ya udah berusaha gitu. Terus your first film tuh yang mana? Yang itu hantu kemarin? Yang pertama itu yang Kutukan 9 Setan, cuman belum keluar. Itu belum keluar. Itu kenapa tiba-tiba kamu bisa main film? Itu karena ditawarin dari mana sih itu awal? Enggak, emang aku niat. Kamu Emang casting sendiri nyari? Oh enggak, aku ada manajemen. Ada Jadi manajemen. iya, aku ada manajer yang ngurusin aku Terus gitu. dicariin film segala macam. Terus habis itu casting lain. Iya. Gitu. Mas Ibnu kan juga baru main film. Iya kan, makanya aku udah gimana? Iya, makanya dia juga hebat banget guys, baru Kagak dari main. mana? Gak ada film-film. Guys, sumpah gak ada. Kenapa coba? Kalau Mas Ibnu kenapa? Gak, aku main film. Iya, kenapa? Pengen atau? Ini kita sharing aja ya. Iya, boleh. Ini lucu banget Mir ceritanya. Kenapa? Dan aku akan ceritain ini beribu kali. Oke, dengan happy ya. Jadi awalnya kan, jadi guys ini sekedar cerita bahwa Mira ini adalah teman pertama kita. Ini kita pertama kali kolaps aku sama Lita pertama kali kolaps di Jakarta itu sama Mira Oldap. Terus beberapa hari setelah kolaps sama Mira Oldap, terus papaku meninggal. Jadi Iya. Mama Oldap nularin. Nyusul Oldap. Maksudnya papanya Iya. Oldap. Nularin yatim ya berarti Oldap. Dap. Panggil Dap. Nah, terus akhirnya itu pertama kali ngobrol sama Mira Oldap kan saat itu kan di mana Kemang ya? Iya, kita nongkrong di Kemang ya. Iya, di Kemang. Terus kayak video kita FYP semua tuh. Iya, kita tuh bener-bener yang definisi kayak langsung orang-orang gitu. Mira Oldap sama Ibu Lita ketemu. Iya, akhirnya ketemu. Nah, habis itu Mir, kan aku ada janjian sama Bang Eja. Oh iya, Bang Eja. Reza Surya. Benar, Terus Bang Eja. Bang Eja, terus aku janji sama Bang Eja. Terus pas janji sama Bang Eja tuh lagi syuting di Falcon. Lagi casting di Falcon. Oke. Terus casting di Falcon, terus lu datang aja ke Falcon sama Lita. Ya kita kan ya udahlah datang aja. Sekalian kita juga belum pernah ke kantor Falcon kan. Kita nungguin Bang Eja lah gitu. Kita datang cuk gitu ke kantornya Falcon. Oke, nggak niat ya berarti. Oke. Terus tiba-tiba Bang Eja bilang, tunggu bentar ya. Oke siap. Terus kita duduk. Salah satu talent scout Falcon bilang,
Tuh sekalian aja casting. Oh. Gitu, terus kayak gua casting. Kayak maaf Mas, acting apa ya? Udah terserah sini gua videoin kayak harus mendadak ya, mohon maaf nih. Langsung ya, tiba-tiba ya. Iya, harus mendadak nih. Akhirnya udah acting dan nyambung lah sampai sekarang. Wah, Gitu. alhamdulillah, gila banget. Cerita. Mantap, Nah, hebat banget. sekarang aku mau nanya Mir tentang Apa? kamu. Kamu ada kursus acting gitu nggak sebenarnya? Atau belajar otodidak lewat baca-baca segala? Aku ada manajer aku yang iniin sih, biasanya kayak Keren, ngelatih gitu-gitu. Oh iya? Heeh. Nanti kamu gitu? Mm-mm. Oh my god. Kalau Mas Ibnu? Nggak ada. Oh, otodidak atau les? Nggak ada, nggak. Ih, otodidak bener, kayak bener-bener kayak. nggak Ya ada. udah belajar ngikutin Iya, alur iya, aja ya. Belajar ngikutin alur. Alur. Ah. Alur. Bentar lagi ya, ini omongan gua alur-alur ini dijadiin lawakan sama Kimo nih. Ya gagap ya, gagap saya. Anyway, kamu asalnya dari mana? Asal apanya? Lahir atau Lahir di kalau aku lahirnya tuh Nyelimpang Jawa, aku lahir di Gresik. Gresik. Mm-mm. Berarti Surabaya bawah gitu. Ha-ah. Kenapa bisa? Jadi gini ceritanya, jadi mama aku, kalau papa aku kan Ini kamu Banjarmasin. kayaknya agak bule gitu gak sih? Kenapa ada campuran-campuran gitu dari mana? Nah, Gitu? aku ada campuran juga. Jadi kalau papa aku kan Banjarmasin, mama aku dari Turki. Asli? Asli. Oh my god. Jadi kakek aku tuh asli dari Turki. Asli Turki berarti? Asli. Bukan WNI katanya? No. Oh. Nah, jadi dia itu terus abis itu adalah pekerjaan ke Indonesia. Kakek kamu? Iya, terus Terus? habis itu pasti tahu lah PT tentang semen. Ayo apa coba di Gresik. Semen Gresik. Nah, semen ini apa yang terkenal banget tuh? PT semen apaan? 3 roda. 3 roda itulah. Itu punya kakekmu? Enggak, ditugasin lah ke sana. Oke. Jadi manajer dan lain. I see. Terus habis itu udah akhirnya dia nemu jodoh orang Indonesia nih. Kakekmu? Kakekmu cowok ya berarti? Cowok. Oke. Kakek cewek bagaimana Jadi nih? pertanyaan apa sih ya? Oke, lanjut. Terus habis itu udah habis itu mereka nikah kan. Terus udah akhirnya mereka stay lama Lahirlah lah. mamamu? Sempat riwa-riwi dan lain karena kan kalau keluarga nenek aku ini juga banyak yang di Belanda. Jadi emang orang jauh-jauh say. Jauh-jauh Keluarga banget. nenekmu itu banyaknya di Belanda juga? Iya. Asli Indonesia? Iya, orang asli Berarti Indonesia. tercampur gitu? Iya, Terus, jadi terus? kayak nenek aku tuh ada campuran-campuran orang ininya juga sebenarnya. Cuman tapi aku nggak tahu silsilahnya sampai mendetail, banyak yang mukanya bule-bule juga. Jadi ya udahlah, mereka akhirnya kan anak otomatis ikut orang tua kan, mau Iya. kemanapun orang tua udah nih. Terus udah pas mama aku lagi kuliah atau gimana, ketemulah papa aku. Di mana kuliahnya? Kuliahnya, aduh lupa lagi. Lupa lagi Di namanya. kota apa maksudnya? Di kota? Surabaya. Oh, di Surabaya, berarti Di di jalan. Surabaya. Terus habis itu ketemulah nih sama papaku. Ketemu sama papaku, nikah. Habis nikah terus papaku tuh dulu pelayaran. Jadi papaku tuh pelayaran di Surabaya. Pelayaran di Surabaya. Benar. Oke. Terus udah kan nenek aku punya rumah Yang bule mamahmu ya? Iya. Oke, Terus si nenek aku ini kan punya rumah di Gresik itu. Otomatis kalau anak pertama dia tuh dari keluarganya, mama aku tuh orang pertama yang kayak hamil gitu loh istilahnya. Oh, I see. Jadi dari 5 bersaudara, mama aku dulu yang nikah gitu. Kita anak berapa padahal mama? Anak ketiga karena duanya cowok. Oke. Kayak jaraknya berapa tahun doang gitu. Kalau cowok kan iya, kalau cowok kan nikahnya 33 berapa Iya, kan iya. gitu kan. Terus habis itu udah habis itu biasa lah, anak cewek kan pasti manja ke mamanya kan pas lagi hamil. Akhirnya melahirkan kakak aku. Di Gresik. Kakak aku terus melahirin aku itu juga di Gresik. Kamu anak tengah ya? Anak tengah. Oke. Terus udahlah, ya udah lahir deh aku. Kamu terus yang aku dengar desas-desus yang kamu di Malang itu apa dong? Oke, jadi abis itu setelah pelayaran papaku pindah, Hah? terus papaku punya banyak bisnis lah di Malang, di Batu. Apa aja sih bisnisnya, kok kamu bisa kaya raya gitu sih? Iya. Gitu, terus pakai kabriolet gitu kan? Dan kayak gitu lah, Zai. Apa sih bisnis papamu tuh? Boleh disebutin nggak, apa aja maksudnya, bidang apa aja gitu? Banyak sih kayak, Properti. ya. Oh, terus apa? Apalagi yang kamu tahu? Aduh jangan, ini nanti kurang masuk sih. Nanti di belakang aja Zai. Di belakang aja sih. Oke, bisnis. Oke, bisnis lah, intinya bapak aku Jadi pelayaran kenapa bisa jadi bisnis. bisnis? Nah, aku nggak tahu. Papa aku nih bener-bener orang cowok yang paling aku banggain karena dia tuh super ulet banget, Mas. Papa aku tuh orangnya udah super ulet, terus kayak dia tuh bener-bener orang yang nggak mau nyerah gitu loh. Kalau apa yang belum dia capai, dia pasti kayak harus. Dari keluarga
nggak ada berarti atau dari keluarga Nih, ada? papaku awalnya tuh dari keluarga yang kaya banget, terus ditinggal orang tuanya. Otomatis kan berarti tinggal misalnya kalau ngandelin warisan doang nggak maju dong. Iya. Kalau mau ngandelin warisan. Nah, papa aku tuh bener-bener yang berusaha. Jadi apa-apa semua yang dilakuin tuh dilakuin dia dari nol langsung. Usahanya hasil keringatnya yang bisa dinikmatin sekarang ya, itu bener-bener dari nol semuanya dia tuh. Apapun, jadi apapun tuh kayak misalnya dia mau ini, dia bakal berusaha gimana pun. Wah. Dan dia itu tipe cowok yang nggak ngebolehin anak ceweknya pacaran. Sumpah. Kenapa? Karena dia nggak mau ada yang nyakitin anak ceweknya. Ya ampun. Aku kadang juga kayak aku sedih banget makanya. Terus tapi makin gede papaku kayaknya makin kebuka lah pikirannya, kayak ya udah. Dulu tuh aku bener-bener yang definisi diposesifin. Dulu pas SMA aku diantarin teman aku pulang di depan rumah, ditanyain lah siapa bla 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 bla. Gitu? Iya, sampai kayak gitu. Karena dia takut banget. Ya. Dia takut banget. Aku tuh anak yang paling deket sama papaku. Kamu bisa mengklaim kamu yang paling dekat. Aku yang paling dekat. Kenapa kamu? Kakak dan adik aku juga bisa bilang seperti itu. Jadi kayak Mira emang yang paling dekat gitu sama papa. Tapi yang aku bingung kenapa papamu kelihatan kayak bule ya? Aku kira sebenarnya yang Turki. Papaku ada turunan-turunan gitu juga dari papanya. Banyak banget, makanya turunan aku tuh kayaknya campur-campur. Jadi kamu bukan Indonesia asli ya? Iya. Istilahnya gitulah, campuran. Oke. Terus kamu sekolah SMA di mana, Mir? Aku SMA di Malang. Apa? Negeri atau? Mantan aku juga di Malang. Oh. Negeri dong. Aku SMA negeri 1. Wow, semansa favorit ya. Alhamdulillah. Terus kuliah di? Aku kuliah di Brawijaya. Unbrau, jurusan apa? Unbrau, via bisnis. Oh, bisnis. Emang nih, ini yang aku bingung nih. Karena papahnya bisnis, jadi semua anaknya mau bisnis, bukan? No, enggak kayak Kenapa? gitu. Jadi kakak aku aja hubungan internasional. HI. Maksudku kenapa sekarang kalian tuh bisnis semua kan? Mungkin karena ada bibit-bibit kali ya. Mungkin karena bibit-bibit kayak ya udah, mungkin karena kita ngerasa passion kita di bisnis dan oke juga di bisnis, jadi kita kelutin bidangnya. Bisnis gitu. pertama kamu apa? Pis cocol. Oh itu, Iya. Yang andalan banget yang kamu Sering storyin banget. sering storyin banget, Bener. ya. Dan kayak yang aku paling seneng ya dari pis apa? Pis cocol. Pis cocol itu adalah apa namanya, toppingnya itu ada sendiri gitu, Iya, terus bisa dituangin. bisa gitu dituangin kan? fly-nya Oke. juga. Itu gimana ceritanya bisa pertama kali? Jadi dulu itu aku kayak gimana ya, aku tuh suka banget ngebantuin kakakku nih, karena aku ngerasa kayak kakakku dulu masih muda kok bener-bener sukses banget, duitnya banyak. Terus kayak ya udah sini bantuin aku, kata kakakku. Nih aku tuh SMA kelas 3-an itu aku bener-bener malming tuh, aku jarang malming. Aku ikut kakakku ke kafe, terus aku diajarin kayak accounting dan lain. Aku diajarin kayak gitu, diajarin lah berbisnis. Aku senang karena tiap bulan dapat duit. Wah, kakakmu berarti emang jenius juga ya? Iya. Pantesan baunya Porsche ya. Ya gimana lagi, karena berusaha kali ya, karena berjuang. Dia tuh anaknya juga kerja keras banget, definisi kerja keras banget. Nah di situ aku diajarin lah banget definisi. Aku tuh nggak, mas, awalnya aku tuh nggak ada niatan sama sekali untuk berbisnis samsek. Apa yang awalnya saat kamu kuliah kamu tuh mau jadi apa? Itu pertanyaannya. Tidak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu. Ini nggak tahu jadi apa, terus jadi kayak gini. Aku tuh berawal dari nggak tahu, mas. Aku nggak tahu. Aku tuh pengennya hukum. Papa aku kan politik juga, orang politik. Jadi aku pengen hukum juga. Pengen hukum. Udah. Kayak seseorang ya pengen hukum ya. Siapa? Oh enggak jadi. Siapa? Oh enggak. Terus habis itu aku pengen hukum, nggak kesampaian. Aku kesampaiannya di via bisnis. Itu berarti kayak ya udah, karena kesampaiannya di situ ya udah gitu. Dikelutin. Terus kuliah buat bisnis apa? Kuliah aku masih enjoy, masih ngebantuin kakakku semester 3. Aku buat bisnis pertama aku. Apa itu? Pis cocol. Oh itu, pis cocol pas kuliah. Aku buat bisnis pertama aku. Sekarang udah berapa cabangnya? 8. Guys, ini kayak bayangin ya, dengan sumur Mira buat 8 cabang dan dipikirin setiap hari accountingnya, itu kayak. Dan itu semua ada di mana aja, Mir? Di Malang semua atau? No. Ada di Batu, ada di Malang, ada di Jombang, terus habis itu ada juga di Bogor. Iya, kayak pencar-pencar. Supply-nya berarti? Jadi ada manajer per outlet gitu. Jadi itu per outlet, iya itu yang bakal laporan ke aku, manajer per manajer yang ngurusin semualah istilahnya di situ. Oke, sebelum kita terlalu jauh, aku mau nanya berapa banyak bisnis yang kamu punya sekarang, bukan ke kamu. Apa aja? Sekalian disponsorin ya. Apa aja? Aku ada Pis Cocol.
Terus habis itu terus habis itu aku juga ada aku baru launching guys K-Slim Keluar nih. lagi. Ting. Jadi buat yang gemuk-gemuk harus pakai K-Slim. Promosi. Dan emang bener-bener kurus banget. Kurus. Kalian lihat aja story-nya Mira berapa hari? Bener, aku tuh 2 minggu aku bisa turun 4 kilo. 2 minggu? 2 minggu 4 kilo. Mas Ibnu yang buncit, ayo pakai K-Slim sekarang. Buruan biar kurus. Oke, terus apa lagi? Udah sih aku yang lagi fokus di Lagi situ. fokus di Iya. K-Slim. Kenapa kamu tiba-tiba mau fokus di K-Slim? Padahal Karena kamu udah kurus. nih, jadi aku tuh bener-bener kasihan banget lihat orang-orang yang sekarang tuh orang-orang body shaming banget. Iya, banget betul, itu banget di Indonesia banget, kayak aku tuh sedih. Gilang juga di body shamingin kan? Nah, aku juga sedih banget sama orang-orang. Kenapa sih kalian harus body shamingin orang? Orang pasti dibalik itu semua dia berusaha loh. Pasti dia berusaha ngurusin, pasti dia berusaha olahraga. Mungkin belum berhasil ya, mungkin belum berhasil, tapi dia pasti berusaha. Gak mungkin dong ada orang yang mau kayak gemuk tapi dia stay aja Iya, gitu. iya. Atau emang dia pengennya gemuk ya? Kalau dia pengennya gemuk ya udah dari situ kayak mikir kasihan ya berarti orang-orangnya kayak gini, gimana caranya aku nyiptain suatu produk biar bisa ngebantu mereka juga glow up gitulah. I see. Terus, Jadi kayak terus. akhirnya aku memutuskan oh iya nih aku harus ngeluarin produk yang bisa ngebantu orang-orang ini nih, biar maksudnya body shaming tuh nggak banget, jangan kayak gitu. Dan akhirnya kebuat, tapi itu bahannya natural. Natural 100% natural, ha. Oke, emang dari awal berkaca dari kamu ingin menolong orang ya. Iya. Kamu membuat gitu ya. Jadi aku kayak Oke, berarti sebentar lagi Clara Sinta kalah kan? Mas Ibnu. Enggak, canda. Maksudnya ini bukan persaingan bisnis, tapi saling membantu satu sama lain. Betul. Pasarnya berbeda ya? Atau sama pasarnya? Kurang tahu saya. Belum cek-cek. Belum ya. cek-cek. Terus harapan kamu Mir, ini aku kepo aja sih, karena gini, karena content creator kalau misalnya hanya terbatas dari konten, hanya pemasukan kita cuma dari endorse misalnya gitu kan, kita akan terbatas di saat kita turun, ya endorse juga drop. Betul. Nah, my question is, What? kamu mau jadi content creator, mau jadi artis, atau mau jadi pebisnis? Kalau disuruh pilih cuma satu. Oke, jadi nih kalau yang aku pilih karena aku bener-bener nih, kalau aku bakal terangin satu-satu kali ya. Iya. Nah, kalau untuk memilih nih, ini tuh bisa satu pilihan yang bisa menyakup semua. Apa itu? Nih, kalau aku mau jadi misalnya aku fokus ke film aja ya. Aku fokus ke film nih pilihan aku. Kalau aku udah fokus ke film aku udah berjalan dan bisnis yang aku jalanin ini udah autopilot, otomatis aku tidak harus berfokus pada bisnis aku. Iya, Karena betul. bisnis aku udah autopilot. Untuk bisnis jadi autopilot cukup susah kan? Bener. Nah, makanya selama aku bisa sekarang, aku selalu autopilotin bisnis aku supaya aku bisa fokus sama yang lain. Gimana caranya kamu bisa autopilotin bisnis kamu? Aku harus deket sama, misalnya aku harus punya orang kepercayaan, aku harus punya Pernah manajer. ditipu nggak? Pernah. Pisau cowok pernah? Apa? Kehilangan apa? Manajer aku kayak bawa uang gitu. Sumpah? How much? Nggak usah disebutin lah ya. Pokoknya Dibawa lumayan uang? gede. Di salah satu outlet? Di salah satu outlet aku. Wow. Terus kayak makanya kita tuh perlu banget namanya kayak cari orang yang jujur. Itu kamu pakai PT ya berarti? Iya, aku PT. Oh, I see. Kita perlu banget lah istilahnya. Pokoknya harus juga ada hitam di atas putih. Dulu aku tuh terlalu percaya sama orang. Kadang Jadi kalau nggak aku hitam di udah atas putih gitu? kalau aku deket sama orang itu aku pasti nggak hitam di atas putih. Tapi sekarang apapun, sedekat apapun tuh hitam di atas putih itu sangat penting, Mas. Betul. Karena namanya kalau orang udah masalah uang, kita bisa tahu sendiri kan. Kadang sahabat bisa jadi lawan. Iya, betul. Nah, itu yang takut Bahkan banget. teman yang kerja di kita aja bisa jadi nyerang kita juga. Betul. Oke. Atau orang istilahnya sahabat tuh bisa jadi bumerang buat kamu gitu. Itu sih yang aku paling Itu yang kamu takut. pelajari juga. Iya, itu yang kayak makin kesini aku makin ngerti, makin oh ya udahlah, makanya nggak bisa juga sebenarnya 100% percaya sama orang. Jadi ya udah kayak berusaha aja gimana caranya. I think it's a good choice sih kamu kayak pilih di Plangsing ya. Karena awalnya aku sempat mau bisnis Plangsing nih. Oh iya. Ini sekedar sharing. Oh iya. Aku sempat mau bisnis Plangsing tapi kayak karena pertama yang namanya kalau bisnis langsing kita juga harus langsing, ya nggak sih? Betul. Ya betul. kan? Kalau misalnya maksudnya bukan langsing, kita yang menunjukkan perubahannya. Benar. Dan itu kamu lakukan di TikTok kan? Betul. Yang akhirnya berubah gitu. Iya. Shaping your body. Iya. Itu it's good sih. Terus aku jujur ini kalau boleh sharing, aku juga rada bingung. Aku tuh lagi mau bisnis apa gitu. Karena ada Oke. beberapa banyak ide yang aku pikirin. Oke. Tapi akhirnya sampai sekarang belum terrealisasi gitu. Menurutmu
kenapa kamu bisa merealisasikan bisnis contoh pelangsing gitu? Apakah kamu sebelumnya memikirkan banyak opsi dulu, akhirnya baru kamu tembus, oke gue mau pelangsing atau gimana? Boleh ceritain? No, mungkin awalnya aku udah berbisnis ya Mas Ibnu. Karena kan Mas Ibnu lahirnya dari kreator. Iya kan, bukan lahir dari bisnis. Aku udah bisnis tapi sudah pernah. Udah, tapi bangkrut. Oh, nggak apa-apa. Namanya berusaha kan, kita nggak ada harus berusaha terus. Nah, mungkin aku sudah bisa mengautopilotkan bisnis aku. Jadi aku berani mengambil keputusan. Misalnya, aku punya beberapa sisi job nih. Misalnya aku konten kreator. Aku harus membagi dengan bisnis aku juga. Aku harus membagi dengan yang lain. Tapi aku jalanin karena aku bisa. Aku yakin nih aku bisa autopilotin si bisnis aku. Nah pertanyaanku, berarti kamu pilih pelangsing itu apa sebelumnya ada pilihan bisnis yang lain atau yang kepikiran karena membantu orang itu aja, sesimpel itu? Dari aku udah lama banget sebenarnya pengen bisnis pelangsing. Udah lama Berapa banget. Lama? Setahun, 2 tahun? No, sekitar 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan. Tapi aku tuh orang yang nggak mau kalau aku nggak trial ke diri aku sendiri. Akhirnya kamu trial? Aku trial ke diri aku sendiri. Selama 6 bulan? Enggak, aku nggak trial selama 6 bulan. Aku trial tuh pokoknya 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Sebelum launching? Sebelum launching. Sebulan sebelumnya aku udah kirimin teman aku yang gendut. Aku kirimin banyak juga kan followers aku kayak yang minta, Kak aku curhat. Aku tuh kadang kasihan banget sama followers aku yang curhat kayak berat aku sekarang 70 kilo padahal tingginya cuma berapa, aku dibully bla bla bla. Akhirnya aku trial beberapa orang nih. Aku suruh coba. Mereka semua tuh turunnya gila-gilaan banget. Aku juga total. Aku bener-bener kaget. Wow, ampun. Aku seneng banget, excited banget dong. Aku jadinya kayak, wow, ternyata sama orang-orang ngaruh banget juga nih. Akhirnya udah trial karena kan sejujurnya aku nggak percaya sama obat diet yang abal-abal. Karena kayak semua orang jual obat diet, tapi kalau abal-abal percuma dong, kasihan dong nggak ngebantu orang sama sekali. Akhirnya aku harus trial dong ke diri aku. Akhirnya aku trial dan ternyata emang benar-benar ngaruh dan aku berani. Akhirnya aku launching gitu. I see. Masalah kan kalau dalam berbisnis juga nggak ada dong instan gitu kan? Iya, nggak ada yang instan, nggak ada yang instan. Pertanyaanku Mir, kalau misalnya boleh disebutin ya? Boleh. Around berapa sekarang penghasilanmu sebulan? No, kayaknya aku nggak mau sebutin. Enggak, aku nggak akan sebutin. Iya. Aku mau nanya, di atas cepek berarti? Ya, segitulah. Aduh, Mas Ibnu berapa coba kalau boleh tahu? Aku mah di atas cepek lah pasti lebih. Apa? Merendah. Di atas cepek. Nih, terus pertanyaanku selanjutnya Mir. Kamu punya banyak PA, personal assistant. Gila, Mira ini bener-bener kayak bayangin guys ya. Ini kalau misalnya kalian lihat vlog kita ke depan, dia sama personal assistant yang beda. Terus dia datang ke studio ini, dia sama personal assistant yang beda. Sampai tadi aku tanya, ini bayang sama atau enggak Mira? Terus dia bayang tobat jadi pakai jilbab. Oh enggak? Tidak, itu Kristen yang satunya. Itu Kristen. Beda agama saya. Jujur ya, ini podcast saya emang ngaco aja udah. Iya, udah kita lagi sharing. Lama nggak ketemu juga jadi terus, sharing guys. Lita itu sangat ingin mencari personal assistant. Benar. Tapi akhirnya kan dia ada salah satu temennya emang mau gitu, mau sahabatnya. Misalnya aku punya sahabat siapa gitu, nah sahabatnya itu mau jadi personal assistant. Tapi akhirnya aku kasih tahu dong, yang namanya kerja, misal contoh aku sama Kibo nih, gitu. Pasti kan kita godok-godokan, kita berantem, benar. ada saat cekcok pasti ada. Dia enak sama Kibo, dia enak sama gua, kasar lah gitu lah intinya. Udahlah gua sehari gua nggak mau hubungin Mas Ibnu atau gua nggak mau hubungin Kibo, break gitu dulu. Saking gua anaknya, gua tenangin diri gitu kan. Sahabat juga bisa seperti itu kan kalau lagi pekerjaan kan. Bener. Nah, pertanyaannya kenapa kamu bisa percaya orang lain loh gitu untuk jadi personal asistenmu? Dan gimana caranya kamu nyarinya? Itu penting loh buat aku dan mungkin ada konten creator lain atau ibu-ibu lain gitu kan. Ibu nih. Personal asisten gitu. Kalau aku jujur aku biasanya cari personal asisten yang emang deket sama lingkungan sekitar aku. Contoh? Yang pertama contohnya kakakku punya karyawan. Oke, banyak kan karyawannya. Alhamdulillah. Nah, nih terus aja nih ya. Terus ayo bekerja keras bro. Udah kayak si X5 udah pos mahal bro. Lanjut. Ayo berusaha bro. Terus habis itu si karyawan kakakku punya adik. Oke. Karena alhamdulillah kita setiap punya karyawan tuh selalu tahunan gitu mas. Jadi kayak nggak pernah lepas ya. Iya udah. 3 bulan cabut. Nah cabut, udah kayak keluarga kan jatuhnya. Jadi beberapa orang yang harus kerja. Udah kayak musuh. Berantem mulu ya. Aku tuh harus cari orang yang bener-bener
nggak perlu aku kenal, cuman aku tahu silsilahnya dia dari mana. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Terus akhirnya kamu wawancara kayak gimana? Wawancaramu apa? Nah, aku Nanya. selalu wawancara apa pekerjaan terakhir kamu, apa motivasi kamu pengen jadi PA aku, siap nggak bekerja, apa kamu suka mengeluh karena capek, itu selalu harus ditanyain. Oh gitu. Karena aku Kenapa tuh? Kenapa aku pertanyaan itu? aku paling males sama anak yang labil yang baru-baru kerja, terus dia ngomong kayak kerja, aduh capek, padahal kan capean kita yang bekerja ya, istilahnya Iya, dia kan iya. cuma ngikut kita ya, Nemenin, tolong bawain apa, segala iya macem, kan, istilahnya iya. yang nemenin, cuman kita yang kerja, cuman aku kesalnya kadang di situ kayak misalnya capek lah yang kerja kita, tapi yang capek dia, itu aku lebih, jadi makanya aku misalnya, oh enggak, aku selalu misalnya dia tergantung jawabannya, emang kalau jawabannya oke, pasti aku langsung, oh ya udah dicoba aja. Kita libur setiap hari apa? Minggu aku biasanya. Libur. Aku Kamu libur, seberusaha. sama asisten. Aku seberusaha. Gimana cara baginya gitu? Manfaatnya apa sih? Satu deh, satu. Kadang aku tuh misalnya kasihan kalau lagi capek dan lain gitu mas, kayak atau misalnya kita emang ya harus gimana ya, riweh banget lah, ya udah bawa dua-duanya. Nih guys, ini sekedar sharing ya. Kesibukan kamu sehari itu apa aja? Contoh Mir, hari ini apa aja nih? Oke, hari Dari ini bangun pagi. aku olahraga. Oke. Aku olahraga sampai rada jam 11-an. Oke. Abis itu aku mandi. Abis itu aku lanjut ada photoshoot. Photoshoot satu. Ha-ha. Terus Abis ke olahraga, photoshoot aku ke kantor bentar. kantor. Ha-ha. Kantor apa tuh? Kantor TV? Ada iya, Oke. ke kantor ngecek Di anak-anak. Cokro juga ada kantornya? Ada tapi nggak di sini, Di di Malang kantor Oh, di aku. Malang. Makanya sering controlling sebulan sekali. Nggak sebulan sekali sih, kalau biasanya aku lewat Zoom karena full banget lagian jadwal I aku. see. Lewat Zoom jadi? Iya, jadi kayak controlling Tersebut anak-anak. semua ya? Wah, cabang loh, hebat banget di beda kota edan ya. Lanjut. Alhamdulillah. Rada pusing tapi udahlah ya Mas Iya. ya. Terus Tapi hebat sih, hebat. Aku akui. amin. Terus. Terus habis itu habis itu aku ada habis ke kantor aku ada live. Aku ada. Live. Oh, itu live-nya panjang banget yang kayak berurutan dari tanggal 10 atau 11 sih kamu mulai live. Iya, itu udah rada gila nih, suara saya udah habis. Iya, Terus kayak, ayo kan jangan lupa dibawa videonya. jangan lupa masukin keranjang kuning. Keranjang kuning ini langsung aja keluar gitu. Langsung bayar sekarang. Udah tuh, habis itu habis live terus kita tuh janjiannya sebenarnya sore guys. Kita janjian sebenarnya sore Iya, cuman iya. karena Mas Ibnu juga nggak bisa, aku juga nggak Iya, bisa. betul. Akhirnya ya udah kita cari jalan tengahnya. Kita emang anak malam ya. Iya, guys, Anak ini harus tahu ini ini jam berapa nih? Tujuh Nih, 22.31. 22.31. Mira baru datang itu jam 10 kurang. Jam gitu. 10 kurang. Bener-bener malam loh, 10 malam ini, Malam. bukan 10 pagi. Dan 10 besok ada malam. apa lagi Mir? Coba. Besok kerja lagi. Nggak apa-apa lah, mumpung aku tuh selalu mikir aku masih muda, aku Yes. masih kuat, aku masih 17 tahun asik. Dua nggak sih? Apa? Dua atau? Aku 17 tahun Mas Ibnu, gimana sih? Hah? Kenapa? 17 kan nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin. Iya. Tebak hayo. Kamu kan Lita tuh lebih muda sih, lebih muda kan? Muda banget lah, jauh sama Lita. 21 ya? Kak Lita tuh berapa? 24. Oh, aku harus manggilnya Kak ya, tapi Lita. Selalu ngegas ya. Kalian kan udah ngeliat Lita gede, kecil sampingku kan yang raksasa kan. Mira ini lebih kecil dari Lita. Aku lebih Bener-bener kurus kayak- dari Lita banget. Tangannya bahkan tuh setengahnya tangan Lita gitu. Iya, Lita berisi karena masih berisi. Wah, kenapa tuh? Lita panggilan. Tak panggilin. Anyway, di Apa? umur segini, kamu ada target nikah nggak? Itu pertanyaanku. Aku sebenarnya sejujurnya aku nggak ada target nikah. Tapi mau nikah? Mau, tapi aku belum ada target nikah. Aku sekarang lebih pengen cari pacar yang apa ya, setia. Jadi yang Maksudnya kemarin yang itu bukan pacarmu? Yang sering konten beberapa bulan lalu itu? pacar saya. Oh itu? Bukan Olga. Oh, yang itu. Ah. Bukan, tuh sahabat aku. Oh alah, yang kayak temennya pacar kakakmu itu. Iya, Oh. tapi semua orang ngiranya pacar aku pasti. Iya, yang sampai kamu datang ke ulang tahunnya kok. Iya, Terus- semua ngiranya pasti pacar aku karena deket banget kan. Padahal itu sahabat aku. Itu sahabat aku. Oh, Dia juga udah punya pacar kok sekarang. Oh gitu. Mm-mm. Sedih nggak? Enggak dong, bahagia Kamu dong. kayak mau nangis gitu. Gak canda. Terus ke depannya kamu mau jadi apa, Mir? Itu pertanyaanku. Kedepannya aku mau jadi ibu rumah tangga, boleh nggak? Biar nggak capek. Enggak. Enggak, aku rasa kamu bukan tipe yang Aku bukan tipe ibu rumah tangga sih. Kan- Aku apa? ya? Aku mau menjalani hidupku lah. Asik. Kamu mau sekaya apa? Itu pertanyaanku. Mau. Jujur ya. Kamu mau kayak misal contoh, Mas, aku mau kayak Sandiaga Uno gitu, Pak Sandiaga, atau gimana? Kamu mau titik kaya kamu tuh di mana? Kamu mau semana? Tujuannya sekarang?
Ya kaya banget. Kaya banget. Kaya banget dong. Kalau ditanya cita-cita aku mau kaya banget. Aku mau kaya banget di umur aku sebelum aku tua. Jadi pas aku tua aku tuh selalu mikir kayak, jadi success before 30 banget. nah maksudnya nggak apa-apa lah misalnya masih berlanjut sampai 40 nggak apa-apa, tapi aku pengen nanti di 40 ke atas aku tuh udah bener-bener Super rich ya? settle, dan aku udah bener-bener menikmati hidup aku aja, nggak usah kerja tuh. Jadi emang kamu mau kerja Gila, mati-matian, iya, aku dibanding kadang- saat udah tua malah baru kerja mati-matian. Aku kadang juga ngerasa sih kayak, aduh aku capek banget, apa aku boleh berhenti gak Iya, sih? iya, tapi emang jujur kita Ngerasa capek, nggak? Mir. Kita capek banget sih, kayak Kita anjir, otak gua nggak capek. pernah tidur nyet gitu. Iya, mikir terus kan. Iya. Istilahnya itu gini nih, ini yang paling aku pelajarin banget di dunia aku sekarang. Aku harus banget ngebahagiain semua orang. Iya, Netizen, aku harus ngebahagiain netizen. kita harus muasin mereka dengan konten kita juga kan. Iya, aku harus memuasin semua netizen yang mau. Istilahnya apa ya? Aku harus memuaskan semua dan membuat tertawa. Itu fokus aku tuh kayak aku harus ngebuat netizen tertawa. Padahal ini bisa nih aku lagi upload video ngakak-ngakak, tapi kondisi aku itu aku lagi nangis, aku lagi sedih. Mereka nggak tahu kondisi aku gimana, aku lagi bener-bener stres, itu mereka nggak tahu, cuman kayak yang mereka tahu mereka bahagia gitu. Iya, resiko kita nggak sih? Resiko itu resiko kita. Kadang kita nggak bisa capek, kita harus selalu bahagiain mereka. Kamu Pokoknya bener ngerasa nggak sih bahwa setiap hari itu nggak berarti itu hari apa? yes, Berartinya itu kayak besok kita kerjanya apa? besok ngapain, jadwalnya apa. Jadwalnya apa? Targetnya udah sampai mana? Kita bahkan kayak nggak, Sabtu Minggu tuh bukan hari libur. Gitu. Iya, aku tuh kadang juga kayak aku nggak tahu hari, Mas, jujur. Iya, Aku nggak tahu hari. Aku juga nggak tahu hari. Dia tahu tanggal kan? Coba Isinya dia. ini ya. Tanggal sama Mira. Oh, janjian tanggal 16 nih sama Oh, Mira. iya. Tapi kita cepetin tanggal berapa? Bentar. Besok tanggal berapa ya? Besok hari Oh apa? iya, itu aku doang. Jadi kayak misalnya, iya kembali lagi bersama kita hari apa ya? Oh, tanggal 14 misalnya kayak gitu. Iya juga. Aku udah kayak, terus habis itu iya kapan hari Rabu kan kita janjiannya Rabu tanggal berapa? Aku juga kadang kayak gitu. Sometimes juga ini yang kita ngerasain nggak sih? Karena apa namanya, kalau misalnya karyawan itu jam Senin dia agak semangat, Jumat dia udah loyo, terus ngerasa Sabtu Minggu libur. Iya. Kita tuh udah Enggak. besok gua ngapain? Aduh, Apalagi gila, ya. habis syuting nih. Terus kayak, Sabtu janjian yuk. Wah, syuting men. Udah nggak? Iya. Terus kayak, aduh endorse gua belum kekerja berapa nih gitu kan. Nah, iya, Kita itu udah yang mikirin harus. hari, sampai kadang-kadang udah kecepatan. Bayangin Mir, kita kenal udah setahun lebih loh. Lebih hampir 2 tahun ya kita kenal. Hampir nggak sih? Hampir dong, hampir. Lama-lama. Kita udah lama banget dari awal ketemu, jalan-jalan bareng. Iya, sempat kayak yang kamu putuskan, kita udah jarang kontak ya. Iya, kita jarang kontekan juga. Terus mulai juga. reach lagi tuh pas kapan ya kita ketemu lagi tuh? Kita ketemu lagi Sebelum ulang tahun tuh butuh apa sih? lamaran Mas Ibnu ya? Bukan ya? Bukan, Lamaran sebelumnya Mas juga. Ibnu ulang tahun. Sebelumnya ketemu lagi apa ya? Lazada. Oh iya. Itu kita ketemu dari berapa lama kan baru? Iya, kita ketemu sampai kita cerita-cerita banyak banget kayak apa kabar, apa kabar. Iya, yang Lazada itu. Iya, yang Lazada. Lazada kalian menyatukan Kita. Terima kasih. Lama Iya, banget, iya, itu lama lama banget. banget. Pokoknya lama lah kita ya, bener-bener lama banget ya. Tapi kira-kira kamu akan nyari cowok yang di dunia entertain atau yang enggak, atau emang kamu enggak mikirin udah sedapatnya? Sejujurnya aku nggak fokus ke sana. Aku tuh cuma fokus sama cowok yang baik, yang setia, terus yang ngertiin aku. Mir, gini loh. Kayak misalnya contoh Icis ya. Iya. Icis ketemu Bang Rian. Mm-mm. Kan di DM sama Bang Rian ngajakin nikah gitu kan. Kayak aku sih yang kamu kan banyak banget tuh DM request. Iya. Kamu bacain gak sih kalau misalnya tiba-tiba ada cowok yang benar-benar emang mau niat nikahin kamu? Gimana? Aku belum pernah bacain. Aku jarang banget bacain yang sampai nyekrolin satu-satu gitu. Aku jarang. Nggak pernah. Ada sih beberapa cowok yang kayak, tapi kenalan kayak apaan. Aku tuh orangnya nggak suka kayak gitu. Kalau kamu berani ya temuin gitu loh. I see. Jadi cara nemuin kamu di mana? Nih, aku tuh selalu kayak gitu. Aku tuh suka banget sama cowok yang gentle, kayak misalnya dia Iya, tipe cowok kamu gimana tuh? Bener. Tipe cowok aku tuh yang gentle. Gimana gentle-nya? Iya kayak yang Oke, lanjutan. Odap gentle.
Maksudnya cowok yang berani, kayak berani nemuin, berani, maksudnya istilahnya nih cowok yang emang kalau bener-bener deket sama aku pasti kenalin ke kakakku, ke mamaku, ke papaku. Iya. Meskipun ke papaku aku nggak bisa 100% kenalin ini ya gitu, kayak enggak, ya udah papaku selalu nganggap itu temen aku. Oh iya. Ya, aku pernah dulu di posisi itu yang sama mama. Ya ini sahabatnya Mas gitu. Iya kayak gitu. Itu kayak terus. temen aku gitu. Terus kalau sama kakakku aku kan bener-bener semuanya aku ceritain ke mamaku juga, semuanya aku ceritain kayak ya udah aku lagi deket sama ini bla bla bla. Pasti kayak mantan aku tuh pasti kenal sama keluarga aku. Pasti. Dan gimana rasanya punya kakak yang suportif dong? Kayak aku ngeliat juga Kislim juga sempat di endorse sama kakakmu juga kan? Iya. Aku I'm happy sih. Jadi kayak bener-bener aku punya orang yang satu visi gitu lah, istilahnya kita tuh sama, pemikirannya sama juga, meskipun kadang ya kita misalnya kayak ini beda pendapat, tapi ya udah disatuin lagi aja gitu. Iya gitu. Oh my god. Pertama guys, aku miss banget ya, umurnya masih muda banget. Kayak kamu kelahiran berapa Mir? Tebak. 98. Ngaco, tua banget coy. 2000. Aku 17 dibilangin. Coba kalian cari-cari, aku tahu deh aku umur berapa, kasih tahu aku. Coba Cari. Carilah. Podcastnya keburu kelar nih podcastnya. Just for the information ya. Apa? Masa kalau misal aku nyari nih kayak Ibnu ulang tahun kapan? Salah. Oh iya. Bener-bener salah. Aku ulang tahun nih Ibnu Wardani. Ulang tahun kapan? Salah. Iya. Salah. Nih ya. Hah? Profil Ibnu Wardani gitu kan. Iya udah profil lengkap nggak tuh ada. Nih mana sih? Nama lengkap Ibnu Wardani. Lihat ya. Ini bener-bener salah. Ini untuk pikiran lihat nih. 9 Maret 1994. Aku 9 November. Kok jauh banget ya? 9 Maret. Tolong Ini pikiran rakyat. pikiran rakyat yang buat Dari mana? berita. 9 Maret itu siapa yang Maret? Siapa yang lahir? Iya. Oke, sekarang cari Mira sekarang. Oke. Kamu bener 17 apa? tahun ya. Hah? 17. Tai. Serius. Hah? Serius. Enggak mungkin. Serius. Enggak. 17 yang. Jangan disebutin abis ini bang. Abis ini aku ulang tahun guys, jangan lupa siapin aku kado ya. Mari guys, jangan lupa guys. Jangan lupa siapin aku kado. Bentar. Lanjut gak sih podcastnya? Ini aku diundang podcast, tapi aku mau diajak ngobrol ya. Ditinggal HP-an, pulang ya. Gak boleh percaya Mira. Pulang mas. Masa iya sih 17? Assalamualaikum. Masa 17 sih? Coba dong, makanya tebak-tebak. Enggak, ini terus apa Mira yang ini? Ini. Nih, tadi aku lihat sesuatu. Ini apa sih? Kayak ini. Biodata file Mira lengkap agama dan pacar Oldap. Iya ya bu. Masih ada anjir. Di Zoom lagi. Iya. Bener-bener masih ada lagi. Ya. Wow. Kalau kita pacaran di dunia entertain Pasti pasti masih ada jejak Pasti video-video digital. kamu masih ada kan? Masih, aku nggak hapusin sih. Oh nggak bisa video-video muter-muter kan pasti masih ada. Iya, istilahnya aku juga yang Kamu video-video terkenal aku. berarti dulu karena juga kan? Dulu aku sempet ya pertama awalnya aku karena kayak aku buat singkatan-singkatan gitu. Abis singkatan-singkatan naik banget, aku menemukan jodohku. Asik, menemukan jodohku nggak tuh? Terus ditembak di baju. Ya. Aku dikira lamaran, tunangan sama orang-orang. Karena kan Emang kayak dikasih cincin? gini, orang-orang gini tuh mikirnya kan cincin ya. Itu aku dikasih kalung. Oh iya, sumpah aku juga ngasih kalung, emang andalan sih. Karena kalau cincin itu kita Kayak sebagai cowok tuh itu harus lamaran. Iya, itu lamaran nggak Kalau sih? nembak udah kasih cincin kayak Wow, nggak seru pas tunangan kan? betul, kayak nggak ada spesial. Iya, nggak ada spesialnya. Ya. Mir, boleh nggak tolong dikasih nasihat atau misalnya ada masukan segala macam ke teman-teman yang nonton kamu? Boleh sih, ini buat kalian semuanya yang masih muda, yang masih kayak gimana ya, kalian tuh masih kuat. Kalau menurut aku kalian semuanya tuh berusaha semaksimal mungkin. Terus habis itu nggak usah terlalu mikir yang kayak ke pacaran. Iya, emang I know pacaran tuh butuh, cuman kalau kamu nemuin orang yang kurang tepat sama kamu, itu bakal ngebuat galau. Bener-bener kayak gimana ya, aku juga tipe orang yang galauannya gila-gilaan banget. Aku bisa galau sebulan aku nggak mau ngapa-ngapain, itu aku.
Jadi makanya kenapa aku kalau misalnya udah nemu cowok yang tepat, ya udah aku nggak mau galau-galauan lagi. Jadi let it flow aja gitu. Dan cintai orang secukupnya aja, karena kalau berlebihan sakit. Gitu. Ya, thank you banget sekali lagi udah mau datang. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Dan kita akan buat konten sama Mira. Nah guys, sekali lagi jangan lupa di follow IG-nya Mira, TikTok-nya, YouTube-nya, yang udah lama nge-upload itu YouTube. Jangan gitu dong. Habis ini upload. Aku kira tuh kamu kesini mau buat kayak BTS vlog podcast gitu loh, ternyata oh enggak, kenapa ini? Kayaknya lagi sibuk banget ya. Anaknya mageran ya. Padahal ya kalau misalnya dari hari ini kayak halo guys, gue olahraga dulu kan jadi BTS nih. Iya benar, tapi nggak apa-apa. Iya. Kita abrak-abrik. Kita sebenarnya dulu tuh kita sering banget ketemu ya Mas ya. Iya. Tapi emang soalnya gini, kalau misalnya kita ketemu nih bertiga, itu kayak kadang tuh kita nggak enak kacangin kamu kan karena kita mau berdua. Tapi emang yang paling double date sih, kita tunggu kamu untuk mendapatkan pasangan baru. Amin. Waduh, jangan deh. Jangan. Oke guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Saya Nuardani. Saya Faira Mira. Thank you for watching. Bye. Ciao.